Halo, assalamualaikum. Selamat pagi anak-anakku kelas 9 SMP Wiyata Mandala Bogor. Hari ini hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020. Kita akan kembali belajar bersama materi fungsi kuadrat. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari bahwa fungsi kuadrat ini memiliki bentuk umum sebagai berikut, yaitu fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Ya, dengan syarat bahwa a tidak boleh 0 dan a, b, c anggota bilangan real. Ya, bentuk umum ini fx-nya bisa diganti dengan y. Jadi bentuk umumnya bisa berubah menjadi y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Ini adalah bentuk umumnya. Nah, bentuk umum yang lain bisa dalam bentuk kuadrat sempurna. Ya, bentuk umum yang lain dalam bentuk kuadrat sempurnanya yaitu seperti ini, yaitu fx sama dengan a dikalikan dengan x plus b per 2a dikuadratkan ditambah d per min 4a. D ini adalah diskriminan. Dengan nilai diskriminan adalah b kuadrat min 4ac. Nah, pertanyaannya adalah bisakah bentuk umum ABC diubah menjadi bentuk kuadrat sempurna, begitu juga dengan sebaliknya. Nah, kita akan mencoba pada soal ya. Kita punya soal yang pertama. Kita akan merubah soal bentuk umum. Yang pertama, bentuk umum ABC kita akan ubah ke dalam bentuk kuadrat sempurnanya. Nah, bentuk kuadrat sempurna itu kan fx sama dengan a dikalikan dengan x plus b per 2a dikuadratkan, kemudian ditambah dengan diskriminan dibagi min 4a. Maka kita harus mencari a, b, c-nya dari persamaan berikut ini. Maka dari persamaan ini kita bisa melihat bahwa nilai a-nya ini adalah min 1, kemudian nilai b-nya sama dengan 2, nilai c-nya sama dengan 3. Tinggal nilai A, B, C ini dimasukkan ke dalam rumus. Oke, kita masukkan A-nya min 1. X ditambah B. B-nya adalah 2 per 2A. Berarti 2 dikali min 1. Dikuadratkan. Oke, ditambah D. D-nya tadi adalah B kuadrat min 4AC. Ya. Di sini min 4a. Ups. Ya, kita masukkan lagi. Oke, kita lanjut lagi. Ini satunya nggak usah ditulis, tinggal min. Oke, x di sini ditambah menjadi 2 per min 2. Ya, 2 kali min 1. Oke, kuadrat ditambah. Masukkan angkanya. Ya, angka B dan C masukkan ke sini. Berarti menjadi 2 kuadrat min 4 kali min 1 kali 3 dibagi min 4 kali min 1. Oke, kita lanjutkan. Menjadi ini tetap min, di sini x. Ya. Ini plus dibagi min menjadi min, kan? Min kali plus menjadi min. 2 bagi 2 1. Kuadrat. Oke? 1 kuadrat. Ditambah 2 kuadrat 4 kan? Oke, min kali min plus 4. Oke, kita tulis aja. Bingung kalian kayak. 2 kuadrat 4 min kali min plus 4 kali 1 kali 3 12. Min kali min plus, nggak usah ditulis ya. 4 kali 1 4. Sampai sini ngerti ya? Oke, kita lanjutkan.
Kita lanjutkan ya. Nah, di sini ini bentuknya sudah, yang depan sudah benar nih, oke. Menjadi X min 1. Oke, ditambah 4 ditambah 12. 4 ditambah 12, 16. Dibagi 4, kita langsung aja 4. Ini kuadrat ketinggalan. Oke, sudah. Begini aja. Berarti bentuk kuadrat dari fx min x kuadrat plus 2x plus 3, bentuk kuadrat sempurnanya adalah fx sama dengan min x min 1 kuadrat plus 4. Lalu bagaimana kalau sebaliknya? Kalau sebaliknya berarti kita akan mencari bentuk dari bentuk ABC. Ya, kita akan coba, kita tukar soalnya ya. Oke, kita tukar soalnya. Kita rubah soalnya yang ini. Oke, soalnya yang ini. Oke. Berarti kita punya bentuk kuadrat ya. Bentuk kuadrat fungsi fx sama dengan 2 dikali x min 3 kuadrat ditambah 5, nyatakan dalam bentuk fx a x kuadrat plus bx plus c. Oke, berarti kita kan di sini bentuk kuadratnya lagi ya. Berarti fx sama dengan a dikalikan x plus 2b per 2a kuadrat plus d per min 4a. Ini nilainya adalah dari sini adalah 2 x min 3 kuadrat plus 5. Ya. Berarti ini di sini kita sudah mendapatkan nilai a-nya sama dengan 2. Kita sudah mendapatkan nilai a sama dengan 2 karena ini a ya. Oke, berarti kita bisa mendapatkan nilai ini. B per 2a. Oke, kita masukkan B per 2a ya. Berarti di sini ini tandanya plus, ini min. Berarti kita berubah menjadi min ya. Oke, berarti atau bisa tulis seperti min 3 sama dengan B per 2a. A-nya 2. Berarti di sini min 3 sama dengan B per 2 kali 2. Begitu. Oke, kalikan menjadi B 2 kali 2 4 kan, berarti min 3 dikali 4. B nya berapa? Oke, maaf. Oke, di sini min 3 sama dengan B per 2A gitu kan. Oke, kita masukkan A sama dengan 2 ke sini menjadi seperti ini kan. Berarti B nya adalah min 12. Oke, sudah B nya min 12, kita tinggal mencari C. C didapat dari diskriminan. Oke. D itu berarti di sini kan 5 sama dengan B kuadrat min 4AC dibagi min 4A. Oke, maaf tulisannya jelek ya, nggak apa-apa lah. Ya, yang penting kebaca. Oke, berarti di sini yang sudah ketemu nilainya A sama dengan 2, B min 12, kita coba dimasukkan ya. Benar min 12 kah ini? Iya, oke. Berarti 5 sama dengan B-nya. B berapa? Min 12. Oke, min 12 kuadrat min 4. A-nya 2 kali C. Dibagi min 4 kali 2. Kita lanjutkan di sini ya. Kita lanjutkan di sini yang lebih luas. Oke, berarti 5 sama dengan 12 kuadrat, berarti adalah 144 dikurangi min 4 kali 2 menjadi 8 kali C. Di sini min 8. Oke. Berarti di sini adalah min
min 8 dikali 5 berarti min 40 sama dengan 144 min 8C. Oke, berarti di sini min 8C sama dengan ini dipindahkan saja. Berarti menjadi berapa? 184 ya. Oke, pindah sisi berarti menjadi min 184. Berarti C-nya berapa? Dibagi 8. Begitu. Berarti min bagi min. Min bagi min berarti sudah plus kan? 18 bagi 8 itu 2. 2, kemudian 24 menjadi 3. Berarti C-nya adalah 23. Kita masukkan, sudah ketemu C, sudah ketemu B, sudah ketemu A. Maka kita tinggal masukkan ke persamaan bentuk ini. Menjadi Fx sama dengan A-nya berapa tadi? Oke, 2x kuadrat plus B-nya adalah min 12 x, C-nya adalah 23 plus 23, atau bisa juga ditulis 2x kuadrat min 12x plus 23 seperti ini ya. Ini bagaimana merubah bentuk kuadrat ke bentuk umum. Begitu juga dengan sebaliknya. Kita lanjutkan ya. Nah, Nah, pada pertemuan atau pembelajaran kali ini kita akan memperdalam bagaimana caranya membuat grafik atau kurva fungsi kuadrat. Nah, untuk mudahnya kita akan langsung menuju ke bentuk fungsi kuadratnya saja ya. Nah, di sini langkah-langkah bentuk fungsi kuadrat kita pakai persamaan langsung. Jadi kita langsung pakai ke persamaan. Persamaannya kita pakai misalkan fx sama dengan x kuadrat min 3x plus 2. Ya. Nah, kemudian langkah yang pertama adalah kita menentukan titik potong terhadap sumbu x. Titik potong terhadap sumbu x ini berarti nilai y-nya adalah 0. Oke, nilai y0 ini kan tadi persamaannya bisa diubah dalam bentuk y sama dengan x kuadrat min 3x plus 2. Maka nilai y0 dimasukkan ke persamaan menjadi 0 sama dengan x kuadrat min 3x plus 2. Bentuk seperti ini sama dengan bentuk persamaan kuadrat. Maka kita bisa mencari akar-akarnya dengan metode yang paling mudah saja ya, pakai faktorisasi. Kalau pakai faktorisasi berarti kita mencari bilangan yang apabila dikalikan hasilnya 2, dijumlahkan hasilnya min 3. Maka ketemu hasilnya seperti ini dan akar-akarnya seperti ini. Dari akar-akar seperti ini kita bisa menyimpulkan bahwa titik potong terhadap sumbu x adalah pada titik 1,0, pada x-nya 1 dan y-nya 0, pada titik 2,0, x-nya 2 dan y-nya 0. Oke, tahap pertama selesai. Tahap yang kedua kita akan mencari titik potong. Oke, jatuh. Titik potong terhadap sumbu y. Langsung saja ya. Terhadap sumbu y. Titik potong terhadap sumbu y berarti nilai x-nya 0. Dimasuk persamaannya langsung ke y saja. Berarti di sini x-nya masukin 0 semua. Berarti di sini 0 kuadrat min 3 kali 0 ditambah 2. Kan 0 min 0 ditambah 2, hasilnya 2. Maka y-nya ketemu 2. Maka titik potong terhadap sumbu y-nya adalah 0,2. Ya. Nah, ini tahap kedua. Tahap selanjutnya adalah kita mencari titik balik atau titik puncaknya. Kita geser. Nah, titik balik atau titik puncak yang dinyatakan dalam XS dan YE ya.
Kemudian YXS itu adalah sumbu simetri, YE adalah nilai ekstrim. Nilai ekstrimnya bisa nilai ekstrim berdasarkan nilai titik baliknya. Titik baliknya ada minimum, ada maksimum. Ketika titik balik minimum itu terjadi apabila kurvanya atau grafiknya menghadap ke atas. Seperti ini. Nah, ini bisa terjadi apabila nilai A-nya adalah lebih besar 0 atau positif. Maka yang terjadi adalah nilai ekstrim minimum. Ya, nilai ekstrim minimum. Nah, ketika nilai titik balik maksimum, itu kurvanya berbentuk seperti ini atau menghadap ke bawah. Ini bisa terjadi apabila A-nya lebih kecil 0 atau negatif. Nilai ekstrimnya menjadi nilai ekstrim maksimum karena puncaknya ada di atas. Ini nilai ekstrim minimum karena puncaknya ada di bawah. Nah, lalu bagaimana kita menentukan XS, YE, menentukan sumbu simetri dan nilai ekstrim? Kita bisa menentukan nilai sumbu simetri dengan min B per 2A dan menentukan nilai ekstrim dengan determinan dibagi min 4A. Nah, dari persamaan yang tadi yang dicontohkan, fx sama dengan x kuadrat min 3x plus 2, kita bisa menjabarkan AABC-nya. Dari sini A-nya adalah A-nya adalah 1, B-nya min 3, C-nya 2. Maka ketika kita masukkan ke persamaan ini, maka menjadi seperti ini. Sudah selesai. Nah, di sini sumbu simetrinya menjadi 3/2 dan titik ekstrimnya adalah min 1/4. Maka apabila digambarkan, gambarnya akan menjadi seperti ini. Ya. Kita akan menggambarkan sumbu X terlebih dahulu dan sumbu Y, kemudian menggambarkan titik-titiknya. Tadi titik potong terhadap sumbu X kan 1,0 dan 2,0. Kita buat titiknya dulu. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y 0,2. Kita buat titiknya dulu. Kemudian titik ekstrim atau titik baliknya adalah 3/2. Oke, 3/2 1,5 di sini kan. Kemudian min 1/4. Min 1/4 di sini. Min 1, min setengah berarti setengahnya. Min 1/4. Kita tarik garis, maka ketemu di sini. Kita hubungkan semua titik yang ada, maka grafiknya berbentuk seperti ini menghadap ke atas. Ya. Oke. Sampai di sini untuk menggambar grafik. Adakah yang mau ditanyakan? Nanti tanyanya lewat chat aja ya. Di komen. Oke. Kemudian Bu, saya kalau soal PG itu kan rata-rata pada males bikin gambar gitu kan. Nah, bagaimana kita memperkirakan bentuk grafik dari suatu persamaan? Kita bisa melihat nilai ABC-nya. Maka di sini kita bisa melihat dari sifat grafik fungsi kuadrat, yaitu dari nilai ABC-nya. Dari nilai A dulu ya. Apabila nilai A-nya lebih besar 0 atau positif, maka menghadap ke atas. Bentuknya seperti U. Itu puncaknya di bawah. Kalau A-nya kurang dari 0, maka kurvanya terbukanya ke bawah. Seperti huruf N, puncaknya di atas. Nah, kalau untuk B, kalian bisa lihat di sini. Nah, di sini B tergantung dari A-nya ya. Kalau B-nya kurang dari 0, A-nya kurang dari 0, berarti kira-kira bentuknya seperti ini. Kalau B-nya kurang dari 0, A-nya lebih besar 0, kira-kira bentuknya seperti ini. Kalian bisa lihat seperti ini ya. Nah, kalau nilai C itu menentukan titik potong terhadap sumbu Y. Kalau C-nya 0, berarti melalui 0,0. 0,0 itu di mana? Di sini nih. Jadi titik potong antara sumbu X dan sumbu Y ini disebut 0,0. Kemudian kalau C-nya lebih besar 0, maka dia akan memotong di sumbu X positif. Y positif. Y positif itu berarti ada di Y yang di atas. Kalau C-nya kurang dari 0, maka memotong sumbu Y negatif, Y yang di bawah.
yang di bawah ini. Nah, ya. Nah, yang selanjutnya kita akan melihat diskriminan. Apa sih gunanya diskriminan ini ya? Diskriminan ini adalah menjalin hubungan, melihat hubungan suatu persamaan dengan sumbu X ya. Nah, sebuah persamaan mau dibuat kurva, hubungannya sama sumbu X apa? Dilihat dari diskriminan. Kalau diskriminannya 0, berarti menyinggung atau memotong sumbu X-nya satu titik aja. Ya, biasanya puncaknya saja. Kalau D-nya lebih besar 0, berarti memotong sumbu X di 2 titik. Kalau D-nya kurang dari 0, tidak memotong sumbu X. Maka kita lihat ke contoh yang tadi, gambar yang ini ya. Nah, di sini ini kan berarti memotong, ini sumbu X, kurvanya seperti ini. Dia memotong di 2.1, 2. Maka sudah ketahuan bahwa dari bentuknya ini diskriminannya pasti lebih besar dari 0. Ya. Selanjutnya adalah bagaimana kita menentukan kalau tadi kita menentukan bagaimana sih kita membuat grafik dari suatu persamaan. Sekarang bagaimana kalau kita dari grafik untuk dibuat persamaan. Misalnya kita melihat ada gambar grafik, diketahui di situ adalah ada titik potong, di puncaknya adalah misalnya titik puncak XP dan YP. Maka bagaimana cara menentukan fungsi kuadratnya? Cara menentukan fungsi kuadratnya tinggal dimasukkan ke persamaan Y sama dengan A X min XP, X-nya X puncak ya, titik puncak yang diketahui, dikuadratkan ditambah YP. Kemudian misalnya puncaknya nggak diketahui, yang diketahui adalah titik potong terhadap sumbu Y atau Y-nya terhadap sumbu X, Y-nya 0. Maka di sini ada X1,0 dan X2,0. Maka rumusnya adalah Y sama dengan A, di sini X min X1 yang ini, kemudian X min X2 yang ini. Oke, kita coba contoh soal ya. Jadi misalkan kita punya fungsi AX plus BX plus C. Diketahui titik puncaknya adalah 3,4. Ini bisa dalam bentuk kalimat, bisa dalam bentuk gambar ya. Nah, dinyatakan fungsi kuadratnya. Oh, berarti di sini XP-nya adalah 3, YP-nya 4. Berarti pakai rumus yang ini nih. Langsung masukin aja. Y sama dengan A X min XP kuadrat plus YP. Langsung masukin angkanya, XP-nya 3, YP-nya 4. Oke, silakan. Di situ dikuadratkan X kuadrat, X min 3 min 3X min 3X min 6X plus min 3 kali min 3, 9. Oke, hasilnya segini. Ya. Kemudian kalau diketahui titik potongnya, misalnya di sini diketahui titik potongnya adalah terhadap sumbu X-nya adalah 1,0 dan 3,0 serta 0,6. Berarti di sini titik potong terhadap sumbu X-nya hanya 1,0 dan 3,0. 0,6 ini apa? 0,6 ini adalah titik potong terhadap sumbu Y. Berarti ini nggak dipakai. Kita cukup lihat yang 1,0 dan 3,0. Berarti X1,0-nya adalah 1,0, X2-nya adalah 3,0. Langsung dimasukkan ke rumus yang ini. Masukkan angkanya. Y sama dengan A. X1-nya berapa? 1 masukin. Nah, X2-nya 3. Langsung ketemu nih persamaannya seperti ini. Oke. Sampai di sini untuk materi fungsi kuadrat sebagai oleh-oleh untuk anak-anakku tercinta, kita akan memberikan suatu latihan. Latihannya seperti ini. Silahkan dikerjakan ya. Silahkan dikerjakan sebaik-baiknya di buku catatan kalian. Kalau tidak ada buku catatan, di folio juga nggak apa-apa.
Silakan. Maaf. Silakan. Nih, lebih jelas ya. Oke. Sekian dari Ibu, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.